Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi ST. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Saat ini, saya bertugas di SMP Negeri 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya akan menyampaikan praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan keaktifan, motivasi, keterampilan, serta berpikir kritis peserta didik kelas 7 pada mata pelajaran informatika. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah 1. Proses pembelajaran kurang menyenangkan, monoton, dan hanya berpusat pada guru. 2. Motivasi belajar peserta didik yang sangat rendah. 3. Banyak peserta didik yang belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 4. Peserta didik belum mampu berkolaborasi, berpikir kritis, dan masih malu dalam menyampaikan ide, pendapat, dan gagasannya. 5. Keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan berbagai media pembelajaran berbasis teknologi masih sangat rendah. Diharapkan dengan praktek baik ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru lain. Dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan berpusat kepada peserta didik. Dapat menjadikan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Saya sebagai guru yang memiliki tanggung jawab terhadap proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang inovatif. Yang menjadi tantangan saya sebagai guru adalah pemilihan model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik materi pembelajaran serta karakteristik belajar peserta didik sehingga bisa meningkatkan aktivitas belajar. Pemilihan media pembelajaran yang tepat, menarik, dan inovatif. Guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Membutuhkan persiapan lebih untuk menyiapkan alat, masalah, konsep, media, dan persiapan lainnya. Langkah-langkah guru menghadapi tantangan itu adalah 1. Pemilihan metode dan model pembelajaran yang variatif. Persiapkan media yang dibutuhkan seperti LKPD, slide presentasi, serta video yang mendukung pembelajaran. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran. Mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Membutuhkan kerjasama antara peserta didik dan teman sejawat yang membantu pada saat proses pengambilan video. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran ini yaitu menerapkan saintifik yang terintegrasi dengan TIFAIC, penggunaan model pembelajaran project-based learning, dan metode pembelajaran diskusi, ceramah, penugasan, dan tanya jawab. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik juga sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, yaitu menggunakan video pembelajaran, slide presentasi, bahan ajar, LKPD, pretest, dan posttest menggunakan teknologi. Proses yang dilakukan adalah dengan menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, bahan ajar, membuat media pembelajaran, LKPD, serta kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Yang terlibat dalam aksi pembelajaran ini adalah peserta didik sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitator,
dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran, kepala sekolah yang mendukung, rekan sejawat yang mendukung terlaksananya kegiatan ini. Sumber daya atau materi yang diperlukan adalah guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang desain proses pembelajaran. Serta hal lain yang perlu disiapkan juga adalah sarana yang digunakan seperti laptop, LCD proyektor, serta jaringan internet. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan adalah hampir 100% tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan RPP. Penggunaan model pembelajaran inovatif Project Based Learning berpusat pada peserta didik dan video pembelajaran dapat membantu dalam penyampaian materi sehingga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penerapan TPEK dan media pembelajaran yang tepat sangat membantu terhadap materi pembelajaran. Dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran, 96% peserta didik mencapai di atas KKM. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Motivasi belajar peserta didik meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon peserta didik sangat senang dan antusias dari awal hingga akhir pembelajaran. Respon positif juga dari teman sejawat. Mereka ingin belajar membuat LKPD yang menarik dan membuat evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini yaitu kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran, kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran yang inovatif, kompetensi guru dalam memilih dan menyiapkan media pembelajaran yang kreatif, kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, serta dukungan kepala sekolah dan teman sejawat yang membantu. Apa pelajaran yang bisa diambil dari seluruh proses tersebut? Seyogyanya, guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, media untuk membuat proses pembelajaran, serta melakukan refleksi evaluasi diri sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Sekian laporan praktik baik yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.